Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Ucapanmu adalah doamu. Dalam berbagai wilayah, dalam berbagai negara, di situ dikenal dengan bahasa daerahnya masing-masing. Dan bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan geografis, budaya, dan kearifan lokal dari masing-masing daerah atau negara tersebut. Dalam berspiritualitas, kita meyakini bahwa setiap untaian kata, setiap ucapan kita, setiap bahasa kita di situ mengandung suatu doa. Dan kita juga meyakini bahwa setiap ucapan untaian doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memahami hal ini secara sederhana, otomatis timbul suatu pertanyaan. Apakah untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita harus memakai suatu bahasa satu yang di situ diyakini sebagai bahasa yang terbaik? Padahal di sini dalam berspiritualitas kita juga meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa di situ mengerti dan memahami setiap bahasa dari makhluknya. Kenapa kita di waktu berdoa tidak memakai bahasa kita sendiri? Yang nyata di situ kita memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan. Kenapa saya membahas ini? Karena kita meyakini bahwa setiap untaian kata kita, setiap ucapan kita, setiap doa kita di situ akan dikabulkan dan diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi akhirnya juga timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita berucap, berdoa di situ dengan bahasa yang tidak kita pahami atau tidak kita mengerti, karena di situ bukan bahasa keseharian kita. Akhirnya apa di situ? Sewaktu doa kita dikembalikan, sewaktu doa kita dikabulkan dan diwujudkan, akhirnya di situ kita kebingungan. Di situ akhirnya kita cuman meraba-raba. Nah, oleh karena itu ini menurut pemahaman saya, dan akhirnya jadi timbul pertanyaan, apakah kita dalam berdoa itu harus memakai bahasa kita sendiri atau memakai bahasa orang lain? Nah, itu terserah keyakinan diri masing-masing. Kalau memang kita menyadari hal yang saya bahas di sini, akhirnya kita timbul perasaan bangga akan bahasa daerah kita, timbul rasa bangga akan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Akhirnya saya itu begini, saya itu kok merasa dalam berdoa itu kok nyaman pakai bahasa yang kita mengerti, bahasa yang kita pakai sehari-hari, karena di situ berdasarkan pengalaman yang ada itu akhirnya kita memahami sewaktu doa kita itu dikembalikan, ketika ucapan kita dikembalikan itu, akhirnya di situ kita tidak bingung dan menyadari konsekuensi dari setiap ucapan dan doa kita. Jadi pembahasan saya sederhananya itu seperti itu. Jadi apakah teman-teman di sini
pernah juga timbul suatu pertanyaan seperti yang saya tanyakan, mohon dijawab dalam kolom komentar. Karena yaitu tadi, kita garis bawahi dulu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa itu mengerti setiap bahasa yang diucapkan oleh hamba dan makhluknya. Makanya di sini timbul pertanyaan. Dalam kita berucap, dalam setiap kita berdoa, enak mana kita pakai bahasa kita sendiri atau memakai bahasa yang dipakai oleh orang lain. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan menggelitik, makanya saya mengharapkan tanggapan dari teman-teman di kolom komentar untuk penyempurnaan pemahaman yang saya pahami dan untuk menyempurnakan persepsi dan pemikiran yang saya pahami. Sekian dulu isi video dan pertanyaan dari saya. Salam kesadaran Nusantara, salam damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.